Viral video pengakuan mantan Bupati NTB nyesal Jokowi selalu kalah di daerahnya, tapi kok pembangunan pesat banget. Bukti nggak ada dendam di hati Jokowi. Walaupun Pak Jokowi, walaupun pemerintah, walaupun presiden kalah di sini, mungkin dengan doa Bapak Ibu semua, dengan segala keterbatasan, walaupun presiden tidak menang di sini, tapi pemerintah dengan event internasional harus membangun jembatan, harus membangun pelabuhan. Tadi banyak yang menanyakan kepada saya, pakaian yang saya pakai ini dari daerah mana? Mas Nuge yang matur, ini pakaian dari Sasak, Nusa Tenggara Barat. Sangat sintunah Lombok nih, Pak Jokowi, terutama Lombok Tengah, negara putih pele. Ngone-ngone yang di putih semua berajit Pak Jokowi. Ampuk sandi semua malik aku raya kan. Ini kena si Pak Luhut, apapun kebutuhan kau Suhaili Lombok Tengah, telepon aku langsung ya. Bandara, alhamdulillah. Rorong ke tepi ya. Joko Widodo layak disebut sebagai Bapak Pembangunan Bangsa Indonesia. Julukan tersebut seiring dengan berbagai pembangunan yang dibangun Presiden Jokowi di setiap daerah yang ada di Indonesia tanpa membeda-bedakan daerah tersebut. Contohnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun 2 kali Presiden Jokowi tak mendapat dukungan penuh dari masyarakat NTB, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat Presiden Jokowi untuk mengangkat derajat NTB di mata Indonesia dan dunia. Bahkan mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT merasa malu dengan perhatian besar dari Presiden Jokowi kepada NTB kini. Karena di NTB, Jokowi kalah suara 2 kali saat pemilihan presiden. Memang Presiden Jokowi di periode kedua ini begitu serius memperhatikan wilayah Indonesia Timur, khususnya NTB. Di NTB, Jokowi begitu gencar membangun infrastruktur, jalan, bandara, rumah sakit, bahkan ajang balap motor kelas dunia, MotoGP, diadakan di Lombok, NTB. Curhatan juga diungkapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Dalam acara MTQ Nusa Tenggara Barat beberapa waktu yang lalu, Zulkifli mengungkapkan bahwa terkadang dirinya ingin meminta Presiden Jokowi untuk membangun NTB seperti yang biasa dilakukan oleh Gubernur NTT dan Gubernur Bali. Namun dirinya merasa berat karena Presiden Jokowi 2 kali kalah di NTB. Akan tetapi karena doa dari masyarakat serta Presiden Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar membangun, sehingga NTB dapat maju seperti sekarang. Rumah sakit, jalan, bandara, bahkan sirkuit Mandalika semua dibangun oleh pemerintah pusat. Bahkan Presiden Jokowi juga membangun infrastruktur berupa 5 waduk di NTB yang merupakan waduk terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan pada tanggal 30 Juli 2018, Presiden Jokowi sudah meresmikan Bendungan Tanju yang berlokasi di Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sebanyak 124 miliar. Maka wajar jika pertumbuhan ekonomi NTB salah satu yang tertinggi saat ini di Indonesia. Melihat pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa pembangunan tersebut tidak hanya untuk kebutuhan MotoGP saja, tapi itu merupakan syarat dan akses yang paling bagus untuk masuk ke Mandalika. Sehingga perkembangan Mandalika diharapkan bisa menjadi pusat wisata baru bagi Indonesia selain Bali. Dari tulisan ini kita bisa melihat bahwa Presiden Jokowi tidak merasa dendam dengan rakyatnya sendiri. Meskipun beliau kalah telak di Provinsi NTB, bukan cuma sekali tapi 2 kali, tapi beliau tetap memperhatikan rakyat Indonesia di mana saja mereka berada. Jadi tidak heran jika Presiden Jokowi terus melakukan pembangunan di seluruh pelosok negeri di Indonesia tanpa memikirkan apakah di provinsi tersebut Jokowi kalah atau tidak. Yang penting, masyarakat bisa menikmati pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kepada para pemilih minoritas Jokowi di Provinsi NTB, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih karena pilihan Anda pada Pilpres 2014 dan 2019 sudah membuahkan hasil berupa pembangunan infrastruktur berupa 5 bendungan di NTB oleh Presiden Jokowi yang akan dinikmati oleh seluruh rakyat NTB, baik pendukung Jokowi ataupun bukan. Meskipun kalian minoritas di NTB, tapi tetap pilihan Anda lah yang memilih Jokowi sebagai presiden
di Pilpres 2014 dan 2019 sudah memberikan manfaat besar bagi mayoritas rakyat NTB. Oleh karena itu kalian pantas merasa bangga karena pilihan kalian yang sudah memilih Jokowi sebagai pemimpin Indonesia tidak salah karena telah membuahkan hasil dengan pembangunan infrastruktur juga sirkuit Mandalika sebagai penunjang perekonomian bagi seluruh warga NTB. Bagaimana menurut Anda? Ditanya soal IKN, Anies jawabnya entah apa, bahas kualitas manusia. Ditulis oleh XRD dari seaworld.com. Prediktor terbaik atas apa yang akan dilakukan masa depan bukan lisannya, tapi rekam jejaknya. Termasuk soal ibu kota negara, IKN yang Itu undang-undang. Itu undang-undang. Dan siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Iya. Mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru, sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan-kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh kita maklumi. Anies Baswedan justru sibuk dengan membangun benda-benda mati. Ya masih mending kalau yang dibangun itu punya manfaat bagi warga DKI Jakarta. Lah ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya ulangi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semua yang dibangun itu terkesan hanya membuang-buang anggaran. Dan jika melihat begitu banyak tugu dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Salah satu yang banyak ditanya netizen ketika Anies misalnya jadi presiden adalah apakah dia akan tetap melanjutkan apa yang belum selesai di era Jokowi? Secara spesifik, banyak yang penasaran apakah IKN akan tetap dilanjutkan karena proyek ini masih baru dimulai, butuh waktu sangat lama untuk rampung seluruhnya. Anies menjawab terkait kelanjutan proyek IKN jika terpilih menjadi presiden. Dia menjawab akan fokus pada pengembangan manusianya. Menurut dia, Kaltim punya potensi luar biasa untuk dikembangkan. Potensinya Kaltim luar biasa, penting untuk fokus pada peningkatan kualitas manusia, bukan hanya sumber daya manusia atau SDM saja, katanya. Menurut Anies Baswedan, peningkatan kualitas manusia bukan hanya untuk sumber daya saja, tetapi manusia sebagai makhluk budaya yang punya peranan besar seperti pengembangan kualitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor. Kesempatan untuk mengembangkan inilah dianggap Anies harus lebih jauh karena IKN baru ke depan memiliki posisi di tengah. Masyarakat Kaltim juga harus siap. Karena pada posisinya nanti sentral, maka otomatis manusianya harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kata Anies. Tapi Anies tidak mau bicara terlalu jauh. Sesudah pencalonan resmi kita akan bicarakan tentang program, katanya. Lebih baik memang tidak usah bicara terlalu jauh. Bisa puyeng nanti dengerin dia ngomong. Anies dulu pernah menyindir Ahok yang cuma fokus bangun benda yang megah. Fir'aun pun juga bisa. Makanya dulu dia mau fokus bangun sumber daya manusianya. Dan sekarang dia juga ngomong yang sama saat bicara soal IKN. Artinya, ada potensi besar terjadi pengibulan berikutnya. Kenapa? Lihat saja 5 tahun dia menjabat sebagai gubernur DKI. Apakah dia fokus bangun manusia? Nggak ada. Bahkan ada data angka putus sekolah SD di DKI adalah yang paling tinggi presentasenya. Ujung-ujungnya, Anies juga bangun benda mati. Yang paling megah itu JIS. Yang receh-receh misalnya beautifikasi JPO, biar jadi tempat selfie atau foto spot. Dia cuma fokus mempercantik di pusat-pusat kota yang memang sudah terlihat bagus. Sedangkan pinggiran hampir tidak tersentuh, agak keluar dikit dari pusat kota, sudah terlihat style Bangladesh, makanya ada sindiran, Jalan Sudirman mirip Singapura, ada belakangnya yaitu Tanjung Priok mirip Bangladesh. Apa bedanya dengan Ahok yang dia kritik hanya bangun benda mati? Malah Ahok lebih jago membangun sesuatu yang megah dibanding Anies. Anies bukan membangun manusia, bahkan condong membodohi masyarakat dengan segudang janji surga yang tidak terrealisasi. Janjiin rumah terjangkau, ternyata bohong. Infrastruktur Jakarta lumayan lengkap, tapi yang dibikin malah sumur resapan yang sudah makan banyak korban. Jalur sepeda habiskan biaya puluhan miliar, tapi yang pakai jalur tersebut bisa dihitung pakai jari.
IKN masih early stage, tapi Anies malah fokus manusianya. Padahal yang paling penting adalah infrastruktur dan akses ke sarana dan prasarana. Logika Anies memang terbolak-balik, yang artinya bisa dimaknai sebagai Anies mungkin enggan lanjutkan IKN. Padahal cukup dengan kalimat ya atau tidak. Apakah akan lanjutkan IKN? Dia malah menjawab entah apa. Kelicikannya mulai tercium.